Kita periksa celengan kok teman-teman. Ada sih? 10.000. Hah? 10? Ya Allah. Hai moms, kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini saya tidak akan membahas informasi kesehatan seperti yang saya bahas sebelumnya. Tapi saya akan bahas tentang kejadian yang saya alami saat pertama kali mengunjungi kosan setelah lockdown selama 3 bulan. Jadi saya tinggalkan kosan itu awal Maret dan baru berkunjung lagi setelah tanggal 18 Juni. Simak terus ceritanya. Jadi ceritanya itu kami ke kampus tanggal 18 Juni. Meskipun memang bisa dilakukan melalui daring atau secara online, tapi ada hal lain juga yang akan kami lakukan di Makassar. Jadi akhirnya saya dan Kak Delvi ke Makassar. Malam sebelum berangkat saya chat ke kakak kos. Kakak kos itu dia yang menjaga kosan. Dia bilang dia lagi ada di kampung dan akan kembali ke kosan bulan 8 setelah perkuliahan dimulai. Kemudian saya tidak akan bisa masuk ke kosan karena kuncinya dia bawa. Jadi kosan saya itu gambarannya rumah 2 lantai. Kemudian dalam rumah itu terdapat 10 kamar di lantai bawah dan 10 kamar di lantai atas. Jadi untuk harus masuk ke kamar saya harus lewati dulu pintu utama. Tapi kuncinya itu dipegang sama kakak kos. Seperti ini perjalanan kami. Hai guys, ini hari pertama kita ke kampus selama 3 bulan lockdown. Nggak tahu bagaimana di kampus sekarang. Iya, sekarang kita sedang servis motor dulu guys. karena kurang kencang bebek sampai Makassar. Sih mau bawa kahit Tawa. Bagus. Sekarang kita sudah sampai di kosannya Yuni. Mau lihat ekspresinya Yuni toh kalau di sini kalau ketemu. Ayo. Assalamualaikum. Akhirnya setelah sekian lama Yun, semprotkan dulu kami atau tidak? Ukur suhu. Yuni. Perlihatkan apa cantik. Ini kan sama kamu kita beli. Iya bukan body tawa antiseptik gitu. Mana coba lihat antiseptik itu. Oh itu. Tempatnya emang itu Yun? Bukan kak. Kita beli yang Assalamualaikum. Social distancing di sana. Ada di luar sana. Oke, sekarang kita sudah sampai di kampus. Sepi sekali teman-teman. Bagaimana perasaan tak sampai di kampus? Aku sangat sedih, kalian tahu. Merindukan Betul itu mobil-mobil itu nggak ada. Biasa itu mobil sudah penuh mengelilingi parkiran ini. Tapi lihatlah guys. Wih, cuci tangan. Ini kerannya kayak luar biasa. Dan pedal keran air, pedal sabun. Oh sabun. Oh iya. Coba kok injak ke video. Tanganmu disabun, mubasir itu. Oh iya. Keringnya. Kayak naik mobil kok tuh. Injak
pedal keran air. Keluar jairnya. Oh, kerennya. Nggak usah pakai tangan toh. Kecepatan 90 per kilometer. Megabyte. Harusnya ini nggak pakai tangan. Kemudian yang kita pasang tanpa Terima masker. Ikutilah protokoler. Iya. Ayo masuk. Ini adalah ruangan Kita menuju kerja dosen. di atas sih. Ini tidak tertutup, siswanya sudah tidak ada. Lantai 3. Saatnya pulang. Selesai, urusan selesai. Dan kenapa tidak panas banget? Panas. Ini pakai itu lah. Karena kosan Yuni itu agak jauh, jadi kita lebih memilih untuk istirahat di taman. Karena taman juga tidak terlalu ramai, jadi kita istirahat di situ. Bahkan saya sampai ketiduran. Karena jarak antara rumah ke Makassar atau dari rumah saya ke kampus itu 2 jam perjalanan. Kita sudah sampai di taman. Mau istirahat dulu, berhubung kosan lagi digembok. Saya sempat live di Facebook dan mengatakan bahwa kosan kita digembok. Saya memperjelas di situ, kosan kita digembok, makanya kita istirahat di taman. Kosan lagi digembok. Hai, kita lagi menuju taman. Kami pikir kami akan menguasai taman itu, ternyata banyak orang. Selama corona tuh saya ini bawang putih, bawang merah, merica. Dulu waktu kuliah saya ini bawa asap mobil pelambang baru polusi. Gitu ngasih tuh kayak dia. Oke. Enggak menong ini naik. Terlalu mau foto. Istirahat dulu di sini. Coba ini. Setelah istirahat di taman, kami memutuskan untuk pulang karena perjalanan jauh, jadi takutnya kami kemalaman dan kami harus ke kosan Yuni dulu untuk mengambil barang yang kami titipkan tadi. Untuk menuju kosannya Yuni, kami melewati pos penjagaan di perumahan kosan saya. Nah, kami lewat situ, tiba-tiba saya iseng saja untuk masuk ke dalam perumahan. Saya cuma mau melihat bagaimana kosan saya sekarang karena sudah 3 bulan tidak ke kosan. Tapi pas tiba di depan pagar, saya lihat ada beberapa motor yang terparkir di dalam kosan. Kemudian Kak Delvi turun dari motor dan membuka pagar. Ternyata pagarnya tidak tergembok. Kemudian Kak Delvi terus masuk ke pintu utama. Dibuka, ternyata pintu utamanya terbuka. Jadi saya sempat kaget karena menurut informasi dari kakak kos bahwa kosan itu terkunci dan kuncinya itu dibawa ke kampung. Kemudian sebelum sampai di kamar, saya tiba-tiba dapat pesan dari kakak kos. Jadi katanya dia baru tiba dan berangkat dari jam 10 pagi dari kampungnya ke kosan. Kita sampai di kosan. Sudah mengantuk. Sudah tidur. Sudah ngopi, baca jamur. Assalamualaikum. Sini,
kayaknya. Kamarku. Coba perhatikan ekspresi Kak Delvi di sini. Dia itu mengatakan, ada apa dengan kosan? Ya, memang seperti ada yang lain sih yang berbeda. Sebelum saya pulang, saya masih ingat karena setiap mau pulang kampung itu saya pasti membersihkan kosan saya terlebih dahulu. Sin, apa yang terjadi? Apa itu? Ya Allah, kamarku, Masya Allah. Apa itu? Nia, Biasa. Ini kosanku, teman-teman. ini sertifikat apa? Padaku. Untung tadi bilang. Yang mana itu loh, Pak? Ya Allah, pakaianku ini cucian sebelum. Mana tensi? Tensi kamu mulai? Di rumah. Rindu kok sama kamarku. Kak Delvi cari makanan. Kelaparan. Kami cuma melihat-lihat saja sebentar, kemudian bergegas lagi untuk pulang. Tapi sebelum itu saya lihat celengan saya. Ternyata pas digoyang-goyang seperti itu, celengannya itu kosong. Jadi kami ambil pisau, kemudian buka celengannya karena isinya uangnya itu hilang, tapi lubang celengannya itu masih utuh. Kita periksa celenganku, teman-teman. Ada sih? 10.000. Hah? 10? Yang membuat saya bingung adalah kenapa dia tidak mengambil sekalian dengan celengannya. Kenapa harus nyungkil satu-satu uangnya, kemudian menyisakan 10.000? Kenapa tidak langsung ambil saja celengan saya itu? Kan kurang kerjaan. Kalau misalnya ada pencuri, susah payah masuk ke dalam kosan, kemudian nyungkil satu-satu tuh uang, kan bisa dibawa pergi. Apalagi celengan saya cuma ukuran segini. Sebenarnya kosan saya itu adalah kosan yang aman karena menurut saya susah untuk pencuri bisa masuk, apalagi tanpa merusak pintu, kemudian jendela juga terkunci. Saya berharap semoga cukup terakhir uang saya itu yang diambil, dan semoga tidak ada lagi penghuni kosan lain yang mengeluh tentang kehilangan barang-barangnya dalam kamar. Oke moms, itu saja dulu yang saya sampaikan, cerita saya selama ke kosan setelah lockdown 3 bulan, dan itulah yang terjadi, uang saya hilang dalam celengan. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.